Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Waalaikumsalam kembali, warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ingenio. Eh, Berjumpa kembali dalam podcast Ingenio Belajar Online. Kali ini saya ditemani gitu ya, kami mengundang gitu. Mungkin sudah tidak asing juga ya. Nah, bagi yang belum berkenalan nanti mungkin narasumber kita akan memperkenalkan diri begitu ya. Namanya kita bersama kembali dengan Pak Jaja ya, Pak Jaja Ahmad Sarjana. Dalam podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kepemimpinan sekolah. Nah, ini menarik ya. Kepemimpinan sekolah selama ini mungkin kita baru membahas banyak ke tips trik tentang membuat media pembelajaran atau manajemen kelasnya, atau tentang learning management system ya, tentang penggunaan teknologi di kelas dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda, yaitu tentang kepemimpinan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau bahkan intinya yang memimpin gitu ya, memimpin lembaga pendidikan. Nah, mungkin tema ini kita akan gali ya, terkait khususnya di kepemimpinan sekolah di masa pandemi ya, karena video ini direkam sudah masuk ke bulan ke-8 pandemi ini berlangsung, pandemi COVID-19 ini berlangsung. Nah, mudah-mudahan tidak terus berlanjut gitu ya. Mudah-mudahan berakhir kalau nanti ada vaksinnya begitu. Nah, juga kita mungkin akan berbincang dengan Pak Jaja ini tentang ketika pandemi dan ketika pasca pandemi. Nah, kira-kira Bapak Ibu kepala sekolah, pimpinan lembaga pendidikan lah intinya begitu ya. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita optimalkan begitu ya, baik di masa pandemi maupun di pasca pandemi, sehingga proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah begitu ya, meskipun dilakukan secara daring sekarang gitu ya, itu tetap bisa optimal. Oke, saya tidak berpanjang lebar, kita mulai ya. Oke, Pak Jaja. Assalamualaikum Pak Jaja. Waalaikumsalam. Damang Kang Sep. Alhamdulillah sehat. Pak Jaja, kita ingin update nih ya. Jadi kita juga sudah cukup lama nih tidak menyapa sahabat Ingenio gitu ya. Jadi kali ini kita ingin berbincang-bincang santai, jadi tidak secara teknis lah begitu ya, dan mudah-mudahan juga tetap memberikan inspirasi begitu ya kepada sahabat Ingenio tentang tema kali ini, tentang tadi saya sudah sampaikan tentang kepemimpinan sekolah Pak Jaja, khususnya di saat sekarang itu kan masa pandemi ya, dan mungkin mudah-mudahan segera berakhir pandeminya. Nah, nanti pasca pandemi kira-kira apa nih gitu ya. Mungkin sebenarnya ada banyak hal yang kita pelajari secara di masa pandemi ini. Nah, itu bisa jadi modal besar nih ketika kita melaksanakan penyelenggaraan pendidikan itu di pasca pandemi. Oke, itu mungkin Pak Jaja barangkali bisa langsung saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kepala sekolah dan juga para pemimpin lembaga pendidikan dan juga para orang tua dan juga Bapak Ibu pemegang keputusan di bidang kependidikan, yang pasti juga saya juga sebagai pendidik ya, karena kepemimpinan sekolah juga ada di diri kita ya, bahwa betul, bagaimanapun sekolah itu memang sih formalnya ada di sekolah formal ya, yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, namun juga bahwa pendidikan itu juga sekolah itu ada di rumah, ada di pendidikan luar sekolah dan lain-lain. Ibu Bapak, saya selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Apa yang kita rasakan, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru Iwan sebelum ini, bahwa apa yang dilakukan yang sudah biasa sebetulnya menjadi luar biasa kalau itu disampaikan atau dilakukan dengan rasa cinta. Saya seringkali merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bu En PSI dengan kepemimpinan Bu En itu siapa Pak Jaja? Mungkin barangkali ada yang Bu En itu adalah salah satu pahlawan pendidikan. Almarhumah ya?
ya almarhumah, itu yang beliau itu sebetulnya tidak punya sekolah, tapi dia membuat kelas atau sekolah, ya PLS lah kita sebutkan di rumahnya, dan mengajak anak-anaknya di kampungnya untuk sekolah ataupun diberikan pendidikan di luar sekolah dengan bukan hanya kognitif ya, tapi juga afektif, bagaimana cara berjuang untuk menghadapi, karena perlu diketahui Bu En ini adalah lulusan UPI, ya selamat Disnatalis UPI yang ke-66 ya Kang Asep ya, kita sama-sama UPI ya. Ini bagaimana bahwa kita merasakan kebanggaan beliau ini sampai mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY, karena dia sudah merasakan tadi pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Saya melihat mungkin dulu ada pahlawan dari Jawa Barat ya, wanita pendidikan Jawa Barat ya. Lupa lagi namanya siapa Kang Sep? Dewi Sartika. Saya pura-pura aja ya. Jadi Dewi Sartika, betul. Silahkan Kang Sep kalau misalnya saya ini. Iya, koreksi saya. Jadi dirasakan bahwa kepemimpinan itu adalah datang dari sekolah hati. Istri ya. Ya, sekolah istri datang dari hati. Bagaimana bahwa dalam istilah kepemimpinan adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan tanpa orang lain itu merasa dibebani. Itu kan ya beda dengan manajer. Nah, ini juga pendidikan pun saya sudah katakan bahwa pendidikan adalah benteng terakhir peradaban. Saya katakan juga, harus jangan dikatakan bahwa kita sebagai pendidik itu adalah bagian dari, ya saya katakan mungkin, saya mah ada profesi, ini mah guru honorer, guru apa, ya kemudian juga, saya mah pengabdian, gak dibayar juga gak apa-apa. Sebetulnya harus kembali datang pada diri kita adalah, ini sebagai bagian dari kecintaan. Saya suka katakan, gimana rasanya kalau nanti anak-anak kita, ya anak-anak saya sudah besar ya, sekarang di kampus ya, sedang kuliah, tapi saya rasakan kalau misalnya sampai dosen atau pendidiknya ya di sekolah tidak memberikan pendidikan yang tidak dirasai dengan rasa cinta, itu nanti hanya nilai-nilai data, informasi, knowledge, Kang Asep. Nanti wisdomnya nggak dapat. Ya. Kemudian juga pengambilan keputusan dengan tantangan-tantangan zaman sekarang itu akan berubah. Nah, ini sebagai pembuka. Nah, kembali kepada sekolah. Sekolah itu kan dari bahasa Yunani Kang Sep, tempat yang menyenangkan. Gitu. Ya, artinya kepemimpinan kita juga harus dirasakan oleh anak didik kita sebagai tempat yang menyenangkan. Artinya adalah bahwa saya tahulah, saya dari administrasi pendidikan ada yang namanya meso, piko, mikro, ya, kemudian mikro dan makro kebijakan pendidikan. Nah, sekarang titik kuncinya adalah kepala sekolah, kepala, ya, head, ya. Artinya harus disampaikan bahwa dia secara mendasar menciptakan rasa aman, rasa kasih sayang. Seperti tadi ya, sampai Pak SBY datang ke kampungnya Bu En juga karena itu. Kok orang tuh mau ya membuat sekolah ataupun tempat ya pendidikan kecil-kecilan walaupun dia lumpuh. Nah, saya pikir juga kepada kepala sekolah, Bapak Ibu, saya sering kali ya kalau ditanya, datang Kang Asep, Pak Ibu, saya bermaksud untuk memberikan, kita kan dengan pojok pendidikan ya, sekedarlah ya memberikan pembinaan ke guru-guru. Wah, Ibu Bapak, kalau gitu nanti tanya dulu ke Kadis. Loh, yang butuh itu siapa? Kan bukan Kadis, ya. Harusnya Ibu Bapak mulai berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang memang menjadi dasar kecintaan kita pada anak-anak kita. Jadi bukan artinya mengabaikan kebijakan dari tadi ya, yang makro tadi ya, tapi kita harus pikirkan bahwa ini adalah kecintaan. Kalau memang itu bermanfaat, dan lagian kan gratis ya, zaman sekarang itu banyak sekali orang pengen berkontribusi ke sekolah, itu artinya bahwa kita rasakan bahwa pertama dari input nih ya, cerita input ya, kepemimpinan itu. Kemudian proses, kemudian output. Itu harus kita lihat dari bahasa Inggris tasik itu adalah caina herang laukna beunang. Ya, jadi kita mendapatkan hal yang baik. Jadi artinya, pada intinya, kalau misalnya itu memang tidak melanggar aturan dari dinas dan memberikan semacam pengayaan ataupun memberikan sesuatu yang baik bagi anak didik dan sekolah, janganlah itu ditolak. Nah, tadi kan dikatakan oleh Kang Asep, udahlah nggak usah yang teori-teori, nah makanya saya nggak bicara teori. Jadi sekali lagi, bahwa kepemimpinan sekolah itu, kita harus punya zaman sekarang pada saat pandemi COVID. Betul, know your customer. Customer kita kan memang murid dan wali ya dan orang tua. Jadi mungkin apa yang dilakukan seperti justru yang paling saya penting itu adalah
know your customer dulu ya Pak Jaja ya. Betul. Sebelum Seperti kita tadi disampaikan oleh Pak Iwan, keputusan-keputusan. siapa sih yang punya HP? Jarang itu ada guru-guru yang ingin tahu, jarang. Mohon maaf tidak semua memang. Kemudian siapa sih yang sekarang tuh di bawah garis kemiskinan? Kemudian apakah dia punya kesulitan dengan paket data dan sebagainya? Sebetulnya kalau itu semua sudah ada, kita bisa pilah-pilah. Nah, saat ini memang kondisinya pada saat pandemi ini susah. Kita nggak bisa mengumpulkan anak-anak sekolah yang kaya dengan yang miskin, yang kurang pintar dengan pintar, Kang Asep. Karena pandemi. Kalau misalnya non-pandemi kan kepala sekolah bisa tuh nanti kalau misalnya kita bikin di Google Form lah ya, atau di Excel ataupun di WhatsApp. Ya. Nanti yang rumahnya dekat kan bisa nanti di situ ada GPS-nya. Kalau saya sih kemarin juga ngajarin di UKRI, ataupun di kampus saya tanyakan. Agar saya bisa kelompokkan itu semua. Zaman sekarang itu, keterlibatan orang tua juga sangat penting untuk sekolah-sekolah yang sifatnya masih di bawah akil balik ya, ataupun misalnya di bawah usia dewasa, jadi yang pedagogik ya. Jadi kita ajak mereka sehingga tidak lagi seperti Bu Lala ya, tahu ya Kang Asep ya, yang sekarang viral ngajarin Pancasila terus aja itu jadi lucu gitu ya. Bolak-balik, tapi akhirnya justru yang namanya wisdom itu dapat. Ternyata Bu Lala ini karena cintanya pada anaknya, akhirnya si anak pun menjadi malu kan. Akhirnya masuk TV jadi hafal. Nah itulah intinya bahwa kependidikan di rumah sama sekolah itu ada kepemimpinan yang baik di mana para kepala sekolah merasakan bahwa semua kepentingan itu penting. Jadi kalau misalnya di SD, contoh ya Kang Asep, kalau saya melihat kebijakan-kebijakan misalnya kurikulum, semestinya misalnya dari kurikulum ini sudah mulai nih dengan bahasa yang sederhana, mungkin disampaikan kepada orang tua, ibu bapak kurikulum 2013 itu seperti ini intinya. Nanti ibu bapak perannya ini. Apalagi pada saat pandemi COVID ini ya Kang Asep ya. Ya betul. Berarti ada bagian-bagiannya sehingga ibu bapak juga misalnya ngajarin matematik. Kalau ibu bapak memang tidak bisa ngajarin, kalau misalnya ada kakaknya minta bantuan. Nah ini kan kepemimpinan. Tadi kan membuat orang-orang lain ya berbuat kebaikan, berbuat sesuatu tanpa disadari menjadi beban untuk mencapai tujuan. Itu kan bahasa sederhananya kepemimpinan. Itu juga sama gitu ya. Kalau misalnya nanti sampai ke kelas SMA sih sudah dewasa ya. Kalau SMA mungkin nggak usah diawasi. Kadang-kadang juga anak saya juga kalaupun sudah 17 tahun masih tetap harus diawasi. Berarti kita mintakan orang tua pun sebagai ambasador kita. Nah, sekarang perihal kepemimpinan sekolah secara tujuan misalnya dengan adalah PISA ataupun misalnya dengan STEAM ya, science, teknologi, engineering, math, ya art, ya, kemudian juga yang lain-lain, ya seperti itu ya. Kita rasakan bahwa harus disesuaikan dengan khasanah dari siswa. Ya, memang sih kurikulum juga sudah mulai dicoba Kang Asep oleh Dikbud bahwa kurikulum untuk setiap orang. Jadi tidak ada misalnya penyerataan setiap anak tuh harus sama. Ya, saya sih justru sangat setuju kalau misalnya multiple intelligence ya. Jadi yang namanya kecerdasan jamak itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Oke lah kalau misalnya dia harus bisa baca menjadi wajib, tapi tidak menjadi SKM yang diwajibkan. Jadi kalau misalnya dia pintar menyanyi, mungkin kalau misalnya dia hanya dapat 6 di matematik segala macam, dia berarti dijuruskan ke sana. Ya, artinya bahwa dia pun diberikan penghargaan yang sama dengan orang yang jago di bidang engineering atau matematik ataupun misalnya science teknologi, ya, engineering, kemudian art, ya, kemudian math, ya. Nah, hal tersebut juga harus didasarkan kepada visi misi Kang Asep. Saya suka heran ya, banyak sekali guru sekolah-sekolah yang baru sekarang, terutama swasta ya. Saya nggak boleh sebutkan namanya di sini, yang mereka tuh sudah mengadaptasi ini. Jadi dengan misalnya revolusi industri 4.0, kemudian dengan society 5.0 ataupun masyarakat 5.0, mereka membaca Iqra. Berarti si para pemimpin kepala sekolah itu harus Iqra, ya harus baca kemana arahnya, walaupun SD, ya. Jadi kalau misalnya tadi diajarkan ya beberapa hal, ada guru-guru yang mulai menggunakan teknologi ya karena merasa kepala sekolah ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya, seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi. Berarti ada orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menggunakan teknologi ini. Jadi si guru-guru diajarkan ya beradaptasi. Tadi saya kan nonton ya wawancara dengan Pak Iwan yang aspiratif ya, inspiratif ya.
Dia sampai membuat animasi. Dan saya tahu betul karena itu sahabat saya sejak kecil. Beliau ini bukan orang IT, tapi beliau belajar dengan putra-putrinya, ya, agar nilai-nilai itu bisa disampaikan kepada anak didik. Sehingga saya pikir bahwa pendidikan adalah sistem penguatan. Jadi kita sudah tidak aneh ya kalau misalnya kita memimpin sebuah sekolah elit ya, semuanya anak pintar, kaya. Tidak heran, dia keluar nanti jadi wah. Tapi kan bayangkan kalau misalnya seorang kepala sekolah dengan guru-guru yang dengan keterbatasan, dengan menciptakan sebuah irama yang baik, menciptakan sistem penguatan Ipolexos Budhankam. Jadi misalnya sekolah itu anak-anaknya jujur, anak-anaknya itu tidak pernah menyerah, anak-anaknya itu selalu berusaha bahwa walaupun misalnya dengan nilai yang ada, mereka yakinkan bahwa itu nilai itu adalah dijadikan ataupun sebuah sumber kejujuran. Dan disinilah bahwa kita tahu seorang pendidik yang inspiratif itu adalah menguatkan yang memang lemah. Ya, sebentar lagi kita ada Sumpah Pemuda, Kang Asep. Kita bayangkan tahun 1908 mereka pendidik itu melakukan gerakan kebangkitan nasional, di mana memang semuanya seberat terbatas, semuanya dijajah. Nah, bayangkan dari situ timbul orang-orang yang sangat-sangat militan. Akhirnya timbul 1928 kan ya, di mana kita bersatu. Kalau kita merasakan ini sebagai suatu modal bahwa jadikan kecintaan, karena kita nggak ingin dijajah. Mungkin penjajahannya bukan lagi penjajahan seperti zaman dulu, tapi kan sekarang penjajahan impor, penjajahan budaya, penjajahan hal lain. Yang saya pikir itu harus di dalam hati ataupun di dalam pikiran, dalam hati ya heart, kemudian pikiran head, ya, kemudian dalam tindakan para kepala sekolah sudah mulai berpikir saya adalah leader. Berarti saya harus memberikan contoh, bukan hanya messenger, Kang Asep. Ini menurut Kadis, menurut dari Dinas Pendidikan harus gini-gini. Ya nggak ada artinya begitu. Tapi dia harus jadi contoh teladan bahwa walaupun misalnya dia mempertaruhkan bukan gelar ya, mempertaruhkan jabatannya, dia bisa mempertahankan bahwa ini adalah hal yang benar. Kira-kira itu dulu, Kang Asep. Mungkin Kang Asep bisa terima kasih banyak, Pak Jaja. Sudah setengah jam belum? Ya, jadi kesimpulannya mungkin Pak Jaja terkait tema kita. Yang pertama, tadi Pak Jaja sudah sampaikan, ketika kita memimpin lembaga pendidikan, begitu ya, meskipun ini bukan lembaga bisnis gitu ya, lembaga profit gitu ya, tetapi hal yang utama yang perlu kita perhatikan adalah KYC ya, Pak Jaja ya. Iya, betul. Know your customer, atau gali dulu informasi secara mendalam customer kita. Siapa customer kita? Customer kita ini adalah para siswa dan para orang tuanya, begitu ya Pak Jaja ya. Bagaimana kondisinya? Kalau tadi Pak Jaja menyebutnya Ipolexos Budhankam bahkan gitu ya. Jadi ekonominya, budayanya gitu ya. Betul. Gitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keteladanan ya Pak Jaja ya. Ya, betul. Keteladanan, karena kita harus apabila kita menjadi pemimpin di lembaga pendidikan, kita tidak bisa sekedar, tadi saya suka dengan istilah Pak Jaja, jangan cuma jadi sekedar messenger gitu ya, tapi juga harus jadi teladan begitu ya. Dimana apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan ditiru begitu ya oleh semua stakeholder di sekolah, dan dijadikan sejarah. Dan dijadikan sejarah nanti ke depannya begitu. Jadi monumen gitu. Jadi terutama untuk anak cucu. Gitu. Terutama untuk anak cucu. Betul. Jadi tidak hanya di sekolahnya gitu ya, bahkan juga di keluarganya begitu. Itu mungkin Pak Jaja kalau kesimpulan dari saya. Ada lagi poin yang saya belum masuk tadi yang satu hal lagi tadi Kang Asep. Jadikan sekolah itu adalah tempat kasih sayang. Sehingga leadership pun harus didasarkan pada itu, sehingga merasakan bahwa ini bukan hanya perkara misalnya urusan administratif bahwa guru-guru harus melapor, tapi juga bagaimana kasih sayang itu menjadi dasar untuk menjadikan situasi sekolah juga lebih menyenangkan, timbul kekeluargaan dan sebagainya. Siap Pak Jaja. Oke, terima kasih banyak Pak Jaja atas sharing yang inspiratif kali ini.
mudah-mudahan yang menonton, yang mendengarkan podcast kali ini bisa mengambil manfaat bahwa kepemimpinan di lembaga pendidikan saat ini, meskipun dalam kondisi yang sulit gitu ya, kita tidak bisa mengontrol anak secara langsung karena pembelajaran harus dilakukan secara daring. Begitupun para guru mungkin ya, kita mungkin para gurunya sih datang ke sekolah tapi juga tetap ada keterbatasan gitu ya. Kita melakukan koordinasi, melakukan ya koordinasi khususnya begitu ya, kita agak kesulitan. Namun tetap tadi semangatnya 3 tadi kata Pak Jaja. Yang pertama adalah ketahui dulu siapa stakeholder kita gitu ya, khususnya orang tua dan siswanya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kecintaan gitu ya. Anggaplah bahwa para siswa kita, para guru kita itu adalah keluarga kita. Dan terakhir adalah keteladanan, karena kebijakan apapun, keputusan apapun gitu ya, apabila didasarkan ketiga hal itu, insya Allah itu akan memberikan banyak manfaat, baik saat ini ketika masa pandemi ataupun nanti ke depan setelah pandemi ini berakhir. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Jaja atas kehadirannya. Itu saja. Sama-sama, mungkin Kang Asep. teman-teman, sahabat Ingenio, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.